في العيد بنسألكن ليش ما في عنا العياد ولازم Palestina, saya di rumah. Mudah-mudahan kita mendapat tambahan pahala selain pahala hadir di majelis ini. Salam dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita, Rasul, Ubuah dan Ubuah kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabat beliau dan keluarga beliau, juga orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita terhitung sebagai umat Nabi Muhammad pula. Rasulullah bersabda, "Wa may yahtamil amril muslimin wa laysa minhum." Rasul bersabda bahwasanya barang siapa yang bangun wa man asbaha, barang siapa yang bangun pada pagi hari pula tapi tidak peduli urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan kaum muslimin. Nauzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan kita bahwa bila ada masalah di tengah kaum muslimin, kita kada peduli sibuk urusan berdagang aja, urusan nukar skincare aja, urusan anak aja tiap hari urusan memasak tadi pikiran menu dia, buka YouTube cari menu, misalnya maka bisa kita tidak termasuk golongan kaum muslimin. Karena coba kita lihat beberapa slide ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ulun besok tadi membuka terakhir berapa korban yang meninggal 15.000. Sama lah penduduk kecamatan sini 15.000. Jadi dalam sehari itu bisa dalam beberapa hitungannya 50 harian kan, berarti sebulan lebih sudah. Korbannya sudah 15.000 itu di Gaza aja. Di Gaza, baik itu pulang itu 75%-nya gue anak-anak dan wanita. Karena anak tuh pasti ada namanya ya loh. Makanya teh karena misalnya gue kalau menyusui anak, ada nama anak. Jadi baik-baik gue matinya. Bahkan ada beberapa 15% wilayah itu sisanya diambil Israel. Jadi 85% wilayah dikuasainya Israel dengan menghancurkan rumah-rumah orang Palestina. Kayak apa rasanya Bu? Lihat di rumah di mana sih rumahnya? Sini kan? Rumah itu di bulldozer-nya Bu. Jauh-jauh aja. Enggak ada kita melawan dimatinya Bu. Itu tanahnya diambil. Kayak itu Bu yang terjadi di Israel. Jadi mulai 1948 itu Bu, ada yang lahir tahun 48 lah. Ada Abah Ulun sudah meninggal ya. Tahun Sidir lahir tahun 48. Abah Ulun meninggal sudah lama sudah. Nah sejak itu gue jadi hampir berapa? Kita merdeka 45 bulan. Jadi 70 tahun lebih gue mereka itu dijajah oleh Israel. Nah jadi korbannya sudah 15. Ada slide-nya tadi. Nah ini bisa dilihat ini Palestina sebelum masuk Israel. Ini setelah masuk Nah yang terakhir, jadi Gaza tuh ini aja coba slide-nya satu, slide yang masih petak. Nah ini sisa itu 15% aja. Kebayang rasanya hidup besasakan kita. Begitu di bomnya pulang besasakan tuh ada banyak matinya Nah ini lanjut yang tadi. Nah ini anak-anak yang di inkubator setelah mati listrik, meninggal. Bahkan dikabarkan ada sebuah rumah sakit harus mengoperasi orang hamil karena kalau melahirkan normal harus operasi apa Bu? Bala parut. Tapi kada anestesi, tahu lah anestesi kan? Obat bius. Ya apa rasanya Bu? Ulun aja 5 beranak, gue kada ada anestesi menjahit. Ulun 4 kali beranak dijahit, kada anestesi. Ikut anduk ya tidak ulun. Ikut anduk aja. Bahari. Ulun 4 kali beranak nah kada. Ini bayangkan bala parut gue kada anestesi. Kenapa? Habis gue dibomnya oleh Israel. Ya apa rasanya lihat Bu? Mun kada sakit hati ulun kada bingung nah. Jadi ini yang meninggal karena di inkubator.
Belum lagi yang meninggal di dalam parut karena hamil di bom. Jadi beberapa kali itu jadi dokter mau operasi ibu karena ingin menyelamatkan bayinya, ulah langsung diiris, mamanya sudah kada ada lagi, meninggal. Banyak itu, Bu. Kayak apa rasanya, Bu? Anaknya pertama kali ke situ mulai, pulang. Nah ini camp pengungsian di Gaza. Di bomnya apa ada orang-orang menyelamatkan diri, habis gue. Jadi kalau digambarkan gue 22 rumah sakit itu diserangnya semua lawan Israel. Sekolah, misalnya ada beberapa sekolah, nah itu serangnya misalnya sekolah, rumah itu sudahnya apa? Jadi yang terjadi itu kenapa korbannya sampai sebanyak itu pula dalam sebulan lebih ini? Ya karena terus-menerus di bom. Jadi diperhitungkan sekitar 6.000 bom sudah diterjunkan Israel di wilayah Gaza. Jadi kalau dihitung secara totalnya pula sekitar 40.000 ton, 4.000 ton beratnya bomnya itu sudah. Bayangkan ya pula, mau di bom tuh pula cacakin mati gue. Ya bagus. Di rumahnya di bom. Ibaratnya teh cacakin kada tersisa gue. Amun beta tembakan, nah kau pilih. Nah kalau lah, kalau kita kalau melawan, ininya kada wani gue mendatangi seorang tuh kada wani. Jadi timbainya bom, rasanya kayak apa? Membahari peran kemerdekaan Indonesia, wani pakai bom kunci pula, karena belawan kan gue. Berhadapan satu-satu korban ya, berhadapan bom ini gue kada kawan, biar bersembunyi gitu. Mati. Jadi hanya Allah aja tinggal pelindung kita itu gue, Allah saja lagi. Jadi pada banyak kasus di Gaza ini digambarkan para pejuang Hamas itu sudah menanam bom gue di jalanan ini supaya kena Israel lewat meledak ya mulai. Sekalinya kada lewat di jalanannya yang diadani bom tadi gue. Sekalinya meledak gue di sana aja. Bingungnya gue ya. Kenapa bisa meledak? Padahal ada di situ yang ditanam. Apa yang terjadi? Ternyata Allah ya yang meledakkan. Jadi banyak kalau dia hendak melihat malaikat dari umat gue datang ke Palestina. Bisa tuh juga. Soalnya banyak Israel itu hanya matinya buta pula karena tiba-tiba ada prajurit berbaju putih dan menimbai pasir ke matanya gue. Padahal pasir itu kan umat, kada mulai buta ya gue. Buta gue kulitnya. Jadi mau kita mau menurunkan kada iman bahasanya pula ada percaya rasanya. Ada pakai iman. Tapi kalau Allah berkehendak bisa terjadi. Bahkan pada tahun berapa itu pernah Israel itu membunuh ribuan orang pula. Jadi hampir hilang berapa itu penduduk itu. Tiba-tiba ibu-ibu itu hamil pula beranak 6 orang pula. Kayak pada saya kucing pula. Betiana beranak 6, 7 gitu pula, 5, 4 lah gitu pula. Sekali beranak. Jadi Allah itu menjaga penduduk Palestina itu Masya Allah. Dengan caranya tangan Allah itu maha kuasa. Tapi apakah sampai situ aja Bu? Kita kan bapaknya mati syahid, ditolong Allah, banyak malaikat kan di sana. Lalu kita berdiam aja. Nah, Insya Allah seperti yang digambarkan tadi bulan. Innamal ikhwatun innamal muslimun ikhwah. Sesama muslim itu bersaudara. Bersaudara itu apa dalam sebuah hadis dikatakan ketika tangan kita sakit bulan, kepala umat sakit. Jadi bersaudara itu bagaikan satu tubuh aja, satu tubuh itu lihat sakit gigi bulan, apalagi yang sakit kok hati sakit juga kan. Karena belum makan bulan, kepala ribut-ribut, nyelop, jantung berdebar-debar kan. Biasanya kita garing apa lah bulan, kalau kita sebagian awal kita misalnya berarti sekali sakit kepala mau sakit bulan, nyelop. Nah kayak gitu, jadi Rasul orang bersaudara tuh kayak bersaudara ini kan hanya yang bahasa apa belum sekandung lah saudara. Tapi kalau dia membawa batu setitik di gurakannya, nanti berapa di titik di gurakannya, ikam itu aja kan sampai makan api itu biar ya supaya enak aku ditanya Allah tahu api di mana posisinya. Jadi itu usaha kita sekarang bulan walaupun kelihatannya kayak sia-sia modelnya bulan, tapi insya Allah itu di mata Allah luar biasa. Kebaikan walaupun setitik itu lebih baik daripada kita kadang peduli sama sekali tuh. Nah, ini nyanyi aja dulu pula. Soalnya bahasa, soalnya kipas angin.
mati listriknya. Nah, harusnya kita ada yang sampai puasa gue sini saking merasanya kada nyaman tuh nah. Jangan kada nyaman makan aku puasa di sini, masya Allah. Bahkan orang-orang kafir hari ini pula semakin berusaha mencari Al-Quran dan anak tahu kenapa orang-orang di Gaza tuh senyum aja, anaknya mati senyum, biar anak mati senyum lah. Kadang mau senyum buat tapinya masya Allah, karena dalam dalil itu disebutkan bila ada keluarganya mati syahid itu bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Kada rugi sih keluarga yang mati syahid. Dan mati syahidnya ini kan mati syahid dunia akhirat tuh mati syahid dunia akhirat itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafan, perlu langsung dikubur lawan darah-darahnya itu. Makanya biarpun sudah sebulan lebih banyak orang mati masih di bawah runtuhan. Jadi 6.000 hilang orang di bawah runtuhan tuh kada bau mayat tuh, bau harum. Masya Allah, itu janji Allah lah orang yang syahid itu mulia dunia dan akhirat. Jadi kita harusnya iri lawan sini di situ. Ya lah Bu. Jadi harum boy. Kita bayangkan waktu kemarin tsunami Aceh itu kayak baunya di Aceh juga. Mayat banyak benar lah Bu. Bau boy. Cicak mati seekor aja kita berbahaya. Iya tahu di rumah ada mati tikus seekor, baunya sarumahan bulat. Itu mayat kayak gitu. Mayat itu apalagi manusia. 6.000 lebih yang hilang di bawah situ. Harum boy. Harum. Jadi itu bukti bahwa ini Tuhan itu mati syahid dunia akhirat. Kalau mati syahid akhirat tuh apa contohnya? Orang mati dana, itu mati syahid lamas, kebakaran, itu tuh wajib dimandikan, dikafani, wajib. Tapi mati syahid, pahala syahid, pahala dapat beda loh mati yang di sini, mati perang. Nah, mungkin waktu di zaman kita tahun sebelum kemerdekaan pula itu mati syahid karena memerangi orang-orang kafir yang menjajah, matinya syahid dunia akhir. Masya Allah. Itu pula banyak mana kisahnya. Ulun lebih suka meng-share. Maksudnya meng-share itu kita membagikan itu adalah bentuk perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi apabila saudara, kan media sosial ini jangkauannya luas, bahkan ke seluruh dunia. Ada yang apalagi kalau kita aktif di sosmed itu biasanya jangkauannya luas. Kadang-kadang akun kita itu menjadi sesuatu yang disarankan secara tidak langsung. Jadi dengan kita membagikan kenyataan yang ada di Palestina, dengan kita memperlihatkan korban anak-anak dan wanita yang tidak bersalah, itu bisa membuka mata orang-orang yang awalnya mendukung Israel. Akhirnya mereka tuh berubah pikiran dan mendukung ke Palestina. Kemudian ada lagi, mohon maaf bila kepanjangan. Itu yang kita bisa lakukan untuk menolong warga kita. Kalau kita menolong ke sana gitu ya. Kenapa tentara Indonesia tidak bisa ke sana? Itu sebenarnya memang ada hal-hal yang kita sebagai warga sipil itu tidak bisa kita pahami, karena untuk masuk ke suatu negara yang berbeda itu banyak persyaratannya gitu ya. Tidak semudah kita masuk ke rumah orang atau kita masuk ke rumah sahabat gitu kan, yang belum tahu seperti itu. Jadi dengan kita men-share itu tadi diharapkan bisa membuka mata sahabat yang lain. Kemudian ini kalau tidak salah sudah hari ke-43 ya, dan mereka sekarang ini hari kedua melakukan gencatan senjata, yang artinya disuruh berdamai, tapi waktunya cuma 4 hari. Mereka itu melakukan gencatan senjata, waktunya cuma 4 hari. Nah, kalau lu nonton berita itu mereka sedang melakukan pertukaran tahanan. Nah, jadi kepada adik-adik, kepada kakak-kakak, kepada ibu mungkin di sini, jangan lelah, jangan merasa lelah, jangan merasa bosan gitu. Nah, kita mendukung itu walaupun cuma di media sosial, walaupun cuma memang itu kecil, tapi itu sangat bermakna sekali bagi saudara-saudara kita yang lain. Dan tentu saja kita juga mendoakan mereka, semoga mereka diberi ketabahan, kesabaran dan kekuatan. Dan karena juga mereka orang-orang istimewa ya, karena Palestina itu negara suci ya, maksudnya tanah suci yang mereka memang diuji Allah di situ. Semoga dengan harapan itu nanti ketika
ketika kita dimintai pertanggungjawaban kepada Allah, kita walaupun cuma status ya, nanti kita bisa membela diri kita gitu. Nah, bukan jangan diam gitu untuk membela, untuk men-share foto-foto atau korban, karena ini Israel ini melakukan kejahatan perang. Karena kalau perang benar-benar perang itu harusnya tentara dengan tentara. Yang sebenarnya ini bahkan mereka melakukan genosida itu yang mengirim zat kimia kepada penduduk Palestina, yang dimana efeknya itu memberikan perlahan-lahan membunuh, yang dimana warga yang sebagai korban itu banyak rakyat sipil. Jadi memang kalau dalam yang ulun tahu ini ya, Israel ini adalah orang yang sangat biadab, yang bahkan sudah divonis oleh beberapa negara sebagai seorang pengkhianat. Dan kenapa? Karena kejahatan orang yang sangat brutal seperti itu kan. Mereka menyerang anak-anak, mereka menyerang rumah sakit, mereka menyerang rumah ibadah dan masjid dan lain-lain. Kalau perang yang sesungguhnya kan tidak seperti itu. Oleh sebab itu hampir di seluruh dunia sudah disuarakan, karena mereka sudah jengah gitu ya, sudah jengah melihat kebrutalan Israel. Ya sampai di sini dulu. Sekali lagi ini yang terakhir, ulun minta dukungannya. Kita bertakbir, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita punya tenaga, banyak para relawan yang pergi ke sana karena punya uang, bisa masuk, walaupun mungkin menyusup kemana-mana, masuk menolong mereka. Jadi harus memasak akan kurang, karena sudah nggak bisa lagi kompor kalau mau hidup lagi gue. Jadi memasak pakai di tanah kayak kita Bu, tentang perkawinan itu apa namanya? Mengawah, nah di luar. Jadi sampai bibit pancian pakai nanda kan, karena dia lagi open. Buahnya kan makan nasi, buahnya makan roti. Jadi memanggilnya pakai burit wajan. Saking keadaannya sudah kayak itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Gunakan itu sebaik mungkin, karena kita kan ditanya oleh Allah, umur kita hari ini dipakai jasa apa? Mulai bangun guring sampai guring lagi, apakah kita melaksanakan semua kewajiban kita? Salah satu kewajiban apa? Peduli dengan kaum muslimin. Satu. Yang kedua, keharusan kita mengusir penjajah. Tadi ulun tekankan sekali lagi, mengusir penjajah. Karena hakikatnya, ulah impian ada orang dijajah. Misalnya orang dirampok, ulah di rumah pian dirampok. Terus ucap orang ditolong, lalu pian balik obat habang. Kira-kira senang lah rumah yang dirampok. Apa yang harus kita lakukan Bu? Selain memberi obat habang, yang luka soalnya dari obat habang, senang lainnya. Ya, untuk lukanya selesai. Tapi perampoknya harus diapakan? Diusir. Apa caranya Bu? Ya, apa caranya Bu? Satu-satunya ya tentara atau polisi yang bisa menangkap kan perampok itu. Jadi hilangkan, dicabut penjajahan itu dari Palestina. Kayak apa caranya? Kadang awal lawan orang sipil, harus negara. Nah negara hari ini terikat dengan banyak perjanjian. Ya loh, Indonesia dengan perjanjiannya sendiri, Mesir dengan perjanjiannya dengan Inggris, Yordan dengan siapa dengan siapa. Akhirnya mereka ibaratnya handap gitu, kadang awal. Karena kadang boleh. Nah makanya kita harus punya satu sistem sendiri yang tidak terikat dengan negara-negara barat atau negara-negara kafir. Satu-satunya waktu di masa masih ada khilafah, pernah suatu kali Inggris melaksanakan sebuah acara lah. Waktu itu kayak opera gitu, acara drama musikal. Terus acaranya apa? Isinya tuh tentang menghina Nabi, Oh langsung itu khalifah ikaman wadlah mengadakan acara itu peragi kamu lah. Aduh nih gue langsung kicet. Apa jadi kita bahasa banyak apa? Nah langsung kicet takutan lah gue. Tapi hari ini orang-orang kafir tuh kenapa jadi wani bandar lawan kita nih? Di mana aja, bahkan di Perancis itu setiap orang bercadar, orang berkerudung ditarikinya gue. Kada kaum hukum karena negaranya memang sengaja
Perancis itu yang setiap kali udah ditangkap, buat kalau berjumpa pembunuh ditangkap, ya bayar denda. Selesai lah masalah. Tiap hari ada terus orang ditangkapinya. Lumayan ada duit. Selesai. Tidak. Jadi ada yang kedua yang harus kita perhatikan besar. Kita harus sadar bahwa hari ini kita tidak punya pelindung. Dalam hadis dikatakan al-imam ra'yun. Imam itu adalah pelindung. Imam itu adalah penurus. Imam itu akan berdiri di depan kita untuk melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Siapa itu? Khalifah. Makanya kita kalau sholat tarawih nanti berdoa kita bilang Khalifah Abu Bakar, Khalifah apa? Berarti kita sadar bahwa kita tuh harusnya punya Khalifah. Tapi hari ini itulah pelajaran yang ada diajarkan. Jihad aja dihapus dari kurikulum ya lah. Ya, ibu-ibu yang dulu tahu. Jadi yang pelajaran agama kan tentang sejarah Islam, jihad itu dihapus dari kurikulum. Tidak lagi diajar. Akhirnya kita nggak sadar bahwa ada kewajiban yang besar hari ini, yaitu mengusir penjajah dengan jihad besar ini. Masya Allah ya, mudah-mudahan pian-pian semangat kulit dari sini, Bapak Bu, gue ikut. Media sosial pakai, ya, kalau punya dana gunakan, punya tenaga gunakan. Yang penting jangan lupa juga berdoa lah. Doa kita minta selamat, minta jodoh yang belum dapat jodoh. Tapi doakan juga saudara kita, nanti kita akan ditanya oleh Allah. Insya Allah. Mungkin itu aku Niko, mohon salah hadir benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.